Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN, tepatnya part 6 atau pertemuan yang ke-6. Adapun materi kita pada hari ini yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan kami perhatikan kompetensi dasar, yaitu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak kami di sini ada peta konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. B. Kehidupan bernegara dalam konsep negara Republik Indonesia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan terakhir D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bahas tentang A, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kami di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat 3 makna penting yang di dalamnya, yaitu yang pertama, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme atau cinta tanah air. Berikutnya, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Adapun tujuan pembelajaran PPKN kita pada hari ini, anak kami, setelah mempelajari materi ini diharapkan kepada anak kami mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa, dapat menimbulkan sikap responsif dan proaktif tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, anak kami harus mampu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, anak kami harus mampu memahami konteks hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mampu memahami prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin anak kami masih ingat asal mula daripada pengertian persatuan. Persatuan sendiri berasal dari kata dasar satu, yang berarti utuh, tunggal, tidak terpecah belah. Biasanya persatuan menggambarkan berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun berjanji atau bersumpah untuk menjadi satu kesatuan. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, serta tidak mengganggu apabila orang lain sedang beribadah atau merayakan hari besar agamanya masing-masing. Berikutnya yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun, tepatnya selama kurang lebih 350 tahun mengalami penjajahan. Perlawanan yang dilakukan
hampir selalu dipatahkan oleh pihak penjajah. Antara lain karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di berbagai tempat. Pada awal abad ke-20, para pelajar Indonesia menyadari bahwa Indonesia dapat merdeka jika rakyatnya mau bersatu. Maka terbentuklah hal-hal yang menyebabkan Indonesia bersatu. Berdirinya organisasi yang dibentuk oleh Budi Utomo, oleh Dr. Sutomo, dan para mahasiswa Stopia, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Kemudian dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta yang dihadiri oleh 9 organisasi pemuda. Hasil kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda. Mungkin anak kami masih ingat apa bunyi Sumpah Pemuda itu. Hal yang demikianlah yang membuat bangsa Indonesia dapat bersatu. Yang ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Anak kami terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Yang pertama, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita harus mencintai bangsa Indonesia. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Namun hal tersebut bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada negara lain, karena pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah bangsa. Karena sikap tersebut bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Anak kami mungkin masih ingat istilah Bhinneka Tunggal Ika itu kita dapatkan dari mana? Itu dari sebuah kitab dan karangannya. Siapa pengarangnya? Yaitu tepatnya pengarangnya adalah Empu Tantular. Kita jumpai dalam sebuah kitab namanya Kitab Sutasoma. Sampai sekarang prinsip ini tetap kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, dan bahasa yang majemuk ataupun yang beraneka ragam. Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jangan justru kita saling membeda-bedakan sehingga terjadi konflik antar suku. Berikutnya anak kami, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, kita jalankanlah hal-hal yang diwajibkan dalam ajaran agama kita, dan kita jauhkanlah diri kita dari segala yang menimbulkan dosa. Berikutnya anak kami, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Karena persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Tanpa adanya persatuan, negara kita akan hancur. Berikutnya, yang kelima, prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan masyarakat Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa, senasib, sepenanggungan, dan setanah air, serta memiliki satu tekad yang bulat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Dan sini Ibu juga menambahkan tugas-tugas anak kami, silakan dilanjutkan, dituliskan di dalam catatan PPKN masing-masing. Yang pertama, berikan pendapatmu
hal-hal apa saja yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di masa sekarang ini. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, jelaskan hakikat persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Apa makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Yang kelima, jelaskan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.